Baik, kita lanjutkan dengan contoh 2 ya. Nah, di sini berikan R adalah himpunan A, B, dan C ya. Jadi himpunan R ini adalah himpunan yang finite ya, anggotanya hanya 3. Dan berikut ini adalah tabel penjumlahan dan perkalian. Jadi dia didefinisikan seperti ini. Nah, operasi penjumlahan kita lihat ya. Untuk operasi penjumlahan definisinya seperti ini ya, seperti yang tertera pada tabel Sally ya. Nah, kita lihat ya operasi penjumlahan ini walaupun dituliskan dengan tanda tambah, tapi dia tidak berarti harus artinya adalah penjumlahan biasa ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini anggotanya A, B, dan C, A, B, dan C. Nah, A tambah A didefinisikannya sama dengan A. A tambah B didefinisikan sama dengan B. A tambah C didefinisikan sama dengan C. Nah, kemudian B tambah A didefinisikan sama dengan B. C tambah A didefinisikan sama dengan C ya. Nah, B tambah B sama dengan C, B tambah C sama dengan A. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali Ibu ingatkan ya. Jadi definisi ini walaupun operasi kedua itu selalu dinamakan dengan operasi penjumlahan, operasi keduanya ditulis sebagai operasi perkalian, namun ya artinya bukan harus selalu penjumlahan dan perkalian ya. Makanya, seperti apa yang kita pelajari di grup, ya, sama juga seperti apa yang kita pelajari di ring. Perhatikan apa himpunannya, apa operasinya, ya. Nah, kemudian di sini operasi perkalian didefinisikan seperti ini ya. Ini anggotanya A, B, dan C, ya, A, B, dan C, kemudian A kali A itu A kali B itu A kali C itu A, ya, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel, ya. Nah, kita akan memeriksa apakah R dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan seperti ini adalah sebuah ring atau bukan. Ya, tentunya ketika memeriksa ini kita harus memperlihatkan dia memenuhi 8 aksioma apabila dia adalah sebuah ring. Nah, aksioma yang pertama adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bisa kita lihat di tabel 1 ya, di sini tadi ya, bahwa pada matrik hasil, pada operasi penjumlahan, ini huruf-hurufnya hanya ada A, B, dan C. Artinya dia tertutup, tidak ada menghasilkan huruf-huruf yang lain. Nah, kalau kita lihat pada operasi perkalian pun sama ya, bahwa ini juga berlaku sifat tertutup karena tidak menghasilkan selain A, B, dan C. Ya. Nah, jadi tertutup berlaku pada penjumlahan. Kemudian di penjumlahan itu juga berlaku sifat asosiatif. Nah, untuk yang kedua ini bisa kita coba-coba beberapa ya. Nah, kalau dia asosiatif maka kita nyatakan dia asosiatif. Nah, misal di sini ya, Ibu contohkan, kita perhatikan di tabel penjumlahan, kita lakukan penjumlahan A plus B dulu. Nah, A plus B di tabel tersebut sama dengan B. Kemudian kita tambahkan dengan C, maka di sini adalah B tambah C. Di tabel terlihat bahwa B plus C ini sama dengan A. Nah, dan sebaliknya, apabila kita lakukan B plus C dulu. B plus C di tabel itu sama dengan A. Kemudian kita jumlahkan dengan A di depannya, ya kita lihat lagi di tabel, A plus A itu sama dengan A. Nah, ini menunjukkan bahwa A plus B plus C ini sama dengan A plus B plus C. Kalian bisa mencoba-coba lagi hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita lakukan misalnya B plus C plus A. Apakah sama dengan B ya plus C plus A. Jadi C plus A-nya dulu dikerjakan baru ditambahkan dengan B ya. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba-coba maka kalian akan mendapatkan bahwa memang berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan di R. Nah, kemudian R memiliki elemen netral atau identitas terhadap penjumlahan yaitu A. Ya, nah kita bisa lihat lagi di tabel penjumlahan yang namanya identitas itu kan bisa kita lihat kalau dari tabel Sally itu adalah yang sama persis dengan di atasnya sama yang sama persis di kirinya ya. Maka ya irisan keduanya itu di sini adalah A. Kalau kita arsir A ini adalah identitasnya. Jadi dia memiliki identitas di penjumlahan. Kemudian apabila kita perhatikan juga di tabel itu ya, kalau kita tarik diagonalnya maka R itu kalau kita perhatikan juga di tabel itu maka R juga memuat inverse terhadap penjumlahan ya.
Nah, kita ketahui tadi bahwa identitasnya adalah A ya. Maka kita lihat ya, inverse-nya A adalah A ya, karena A tambah A itu menghasilkan A. Kemudian inverse dari B adalah C. Kenapa di sini? B tambah C itu sama dengan A. Sebaliknya, C ya tambah B juga sama dengan A. Jadi B inverse-nya C inverse-nya A. Ingat definisi inverse. Inverse itu adalah sebuah bilangan ya, atau kalau misal begini ya, sebuah anggota himpunan yang apabila dioperasikan dengan inverse-nya akan menghasilkan identitas. Nah, jadi sampai di sini 4 aksioma dipenuhi ya, bahwa dia bersifat tertutup, bersifat asosiatif, memiliki identitas ya, dan memiliki inverse ya. Nah, kemudian ya silakan juga perhatikan tabel penjumlahan, maka dia bersifat komutatif. Tarik diagonalnya, maka akan kita lihat bahwa segitiga atas sama dengan segitiga bawah ya, maka di R itu komutatif. Nah, kemudian tadi juga udah Ibu perlihatkan bahwa R-nya tertutup terhadap operasi perkalian. Karena kalau kita lihat dari tabelnya, pada matriks hasil hanya memuat anggota A, B, dan C. Nah, kemudian eh, aksioma yang ketujuh. Ternyata di sini R tidak bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian karena terdapat. Nah, ini kita coba-coba juga ya. Kita lihat apakah dia berlaku asosiatif atau tidak. Nah, dari tabel bisa kita lihat ya, kalau kita mengoperasikan C kali C, maka hasilnya sama dengan B di tabel operasi perkalian ya. Kemudian kita operasikan dengan B di kiri, maka hasilnya B kali B itu sama dengan C. Nah, tetapi kalau kita lakukan eh, perubahan kurung gitu ya, kita coba operasikan B dengan C dulu, maka B dengan C ini hasilnya adalah B. Nah, ketika kita operasikan kemudian dengan C, maka hasilnya B. Nah, kita lihat B dikali C kali C itu sama dengan C. Tetapi B kali C kemudian dikalikan C, hasilnya adalah B. Dan ternyata tidak sama hasilnya. Karena itulah dikatakan R tidak bersifat asosiatif. Cukup satu saja kita memberikan bahwa menunjukkan dia tidak asosiatif, ya. Maka kita tidak perlu meneruskan ke aksioma ke-8. Langsung kita simpulkan ya, ada satu aksioma yang dilanggar, maka R bukanlah ring ya. Nah, contoh 3 ya. Misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Pada Z didefinisikan operasi penjumlahan biasa. Nah, ini berarti penjumlahan biasa ya. Artinya 1 tambah 1 2 ya, 2 tambah 3 5 gitu ya. Dan perkalian ya. Nah, perkaliannya didefinisikan A bintang B sama dengan B. Jadi tidak sama dengan perkalian biasa. Kalau perkalian biasa kan A kali B ya sama dengan AB. Nah, di sini dia mendefinisikan ya A bintang B atau A kali B itu sama dengan B ya. Nah, kita akan memeriksa apakah Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring atau bukan. Nah, penyelesaiannya ya, Z dengan operasi penjumlahan biasa adalah grup komutatif ya. Nah, ini Ibu singkat ya. Ya, kenapa dikatakan grup komutatif? Ya, sudah kita selidiki bahwa dia apa? Berlaku sifat tertutup, berlaku sifat asosiatif, punya identitas yaitu nol, kemudian setiap anggotanya punya inverse yaitu negatifnya, dan bilangan bulat itu berlaku hukum komutatif ya. Jadi yang pertama Z dengan operasi penjumlahan biasa itu adalah grup komutatif. Kemudian perkalian bintang bersifat tertutup, karena di sini A bintang B hasilnya sama dengan B, dan B ini adalah bilangan bulat. Artinya apa? Kalau kita mengoperasikan sebarang dua anggota Z, pasti hasilnya, hasil perkaliannya adalah anggota Z. Jadi bersifat tertutup. Ya. Kemudian dia bersifat asosiatif karena, nah kita coba di sini, kalau kita operasikan A bintang B dulu, hasilnya sama dengan B. Nah, ketika kita operasikan dengan C, ya B bintang C, hasilnya sama dengan C. Nah, sebaliknya, kalau kita operasikan B bintang C dulu, maka hasilnya sama dengan C. Nah, kita operasikan di depannya ya dengan A,
A bintang C ini sama dengan C. Nah, sehingga dia berlaku apa? Sifat asosiatif. Nah, yang keempat, nah tidak berlaku hukum distributif kiri. Kita lihat ya, A tambah B bintang C. Nah, sesuai dengan operasi perkalian, hasil itu kan yang akhir ya. A bintang B sama dengan B, maka A plus B bintang C, kita tidak perlu memperhatikan yang pertama, hasilnya selalu sama dengan yang kedua. Jadi A tambah B bintang C sama dengan C. Nah, tetapi A bintang C, nah ini kan hasilnya sama dengan C. B bintang C hasilnya sama dengan C. Karena penjumlahan itu definisinya penjumlahan biasa, maka C tambah C itu sama dengan 2C. Ternyata A tambah B bintang C itu tidak sama dengan A bintang C tambah B bintang C. Ya, untuk C yang tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ya pasti ya, karena di sini hasilnya juga 0, di sini juga hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk C yang tidak sama dengan 0, tidak berlaku hukum distributif kiri ya. Nah, walaupun kalau kita periksa, itu berlaku distributif kanan. Nah, kita lihat di sini ya. A bintang B plus C. Hasilnya yang kanan, maka ini hasilnya adalah B plus C. Dan A bintang B, kita lihat di sini ya, A bintang B plus C, maka hasilnya adalah B plus C ya. Sementara di sini A bintang B, hasilnya yang kanan ya, jadi sama dengan B. A bintang C, hasilnya C. Nah, di sini sama-sama hasilnya adalah B plus C, yang ini B plus C. Jadi bisa kita simpulkan A bintang B plus C sama dengan A bintang B plus A bintang C. Namun, dia tidak berlaku distributif kiri. Nah, otomatis kita simpulkan dia adalah apa? Bukan ring. Ya, walaupun distributif kanan berlaku, tapi karena distributif kirinya tidak berlaku, maka dia bukan ring. Nah, baik ya, sampai di sini materi tentang definisi ring.